Ya, kita akan melakukan analisis permainan Ananda Raihan, gelandang potensial Indonesia. Ananda Raihan merupakan salah satu pemain muda yang paling banyak diberikan kesempatan oleh Bernardo Tavares untuk bermain. Sampai saat video ini dibuat sudah 28 kali bertanding yang mungkin tidak banyak dirasakan oleh pemain muda lainnya di Liga Indonesia. Pun sempat merasakan atmosfer turnamen AFC Cup yang tidak bisa semua pemain dapatkan. Dengan usia 19 tahun itu merupakan suatu pengalaman berharga bagi Ananda Raihan. Ananda Raihan ketika bersama PSM bermain di posisi gelandang tengah kanan dengan skema khas Bernardo Tavares 3-5-2. Ketika bertahan PSM gunakan shape 5-3-2. Ketika tanpa bola maka Ananda Raihan ini merupakan salah satu pemain yang menonjol sebab pattern pressing yang dilakukan Tavares berawal dari tengah, bukan striker. Dua striker lebih bermain menunggu. Contoh, bola dari sektor kiri permainan lawan, Ananda Raihan bersama wingback PSM akan melakukan pressing bersama-sama. Pun sebaliknya, jika bola dari sektor kanan permainan lawan, Kenzo pun ditugaskan serupa dengan apa yang dilakukan Ananda Raihan. Oleh karena itu, penting bagi Tavares punya 3 gelandang pekerja di tengah karena agar bisa mengoptimalkan sistem Tavares lebih optimal. Salah satu memplot pemain Jepang yang secara etos kerja sudah kita ketahui, yaitu Kenzo. Perhatikan dua striker PSM menunggu di depan dengan skema 5-3-2 tanpa bola. Ananda Raihan dan salah satu wingback PSM lah yang melakukan pressing menutup pemain lawan yang mencoba masuk. Sistem Tavares seperti ini dengan mobilitas tinggi Ananda Raihan tentu sangat akan membantu menjalankan taktik Tavares di atas lapangan. Di sini skenario serupa dilakukan Ananda Raihan lagi. Kembali dua striker menunggu di depan untuk memanfaatkan transisi dari pressing atau gangguan Ananda Raihan serta disupport oleh wingback PSM Makassar. Sistem seperti ini dari awal musim sampai menuju akhir musim Liga 1 2022 hingga 2023 terus secara kontinu dilakukan Tavares bersama PSM yang secara nyata mampu menyulitkan lawan untuk masuk ke daerah permainan PSM menjadi tim paling rendah kebobolan di Liga Indonesia. Dari sisi ke sisi, Ananda berlari butuh ekstra tenaga untuk berada di lini tengah PSM Makassar. Dengan usia yang masih muda, tenaga itu masih dimiliki Ananda untuk terus bergerak. Bukan hanya kuat bertahan, tapi Ananda dibutuhkan juga untuk bantu penyerangan. Di sini Ananda membuka ruang untuk ciptakan opsi passing bagi rekannya. Lewat transisi cepat terjadi 4 versus 2, 4 pemain PSM, 2 pemain lawan. Lawan kalah orang, namun decision making Yakob Sayuri belum optimal untuk memanfaatkan situasi ini. Ananda Raihan bergerak dari bawah masuk ke depan bantu attacking PSM Makassar. Kemudian di situasi ini 1-2 sentuhan kombinasi dilakukan Ananda dan William Volume untuk eliminasi defense lawan. Poinnya pergerakan Ananda yang rajin naik turun serta beraninya Ananda memberikan passing progresif ke depan. Passing beresiko di area sempit sangat membantu PSM Makassar. Lihat Ananda memberikan umpan progresif langsung ke depan di bawah tekanan lawan. Lalu Ananda lakukan movement of the ball untuk buka ruang bagi rekannya dalam memberikan passing. Dari situasi ini pun pemain PSM unggul jumlah secara numerikal 6 versus 4 dan tercipta gol bagi PSM Makassar. Rekannya Ananda coba recovery bola dari pemain lawan. Saat bola tersebut sudah dapat kepada dirinya, ia langsung berani memberikan umpan beresiko ke lini depan bagi PSM Makassar untuk gencarkan serangan. Nah, bagi usia muda, untuk memberikan umpan-umpan progresif seperti apa yang dilakukan oleh Ananda ini butuh nyali agar bisa ia implementasikan, dan itu ada di sosok Ananda. Karena apa? Karena banyak menit bermain ia dapat. Di momen lain saat dirinya coba memberikan diagonal pass ke sektor kiri untuk renggangkan defense lawan agar timbul celah. Klip lain menunjukkan kemampuan Ananda untuk meningkatkan atensi kecepatan permainan PSM Makassar.
lalu membuka ruang di dalam permainan menjadi kemampuan Ananda yang sangat menonjol. William Fluim ikat bek lawan, lalu ruang yang ditinggalkan bek lawan diisi oleh Ananda Raihan. Kembali koneksi Ananda Raihan dan William Fluim terjadi. Fluim ikat bek lawan, kemudian Ananda Raihan manfaatkan ruang yang muncul untuk menerima bola balik dari Everton dan tercipta peluang. Berasal dari 3 pemain, William Fluim, Everton, dan Ananda Raihan. Di sisi ini kecerdikan Ananda untuk memanfaatkan pergerakan William Fluim yang ikat bek lawan dalam menciptakan opsi passing yang nyaman bagi rekannya ke dirinya sendiri dan tercipta lagi peluang. Permainan orang ketiga terjadi. Ananda Raihan lakukan gerakan tanpa bola. Isi ruang yang muncul karena pemain PSM berhasil ikat pemain lawan, sehingga opsi bagi William Fluim untuk beri bola ke Ananda Raihan kembali terjadi. Pemahaman Ananda Raihan dengan apa yang dimau Fluim tentu menjadi sesuatu yang bagus untuk PSM. Artinya ada kesaling pemahaman. Seperti di sini Ananda datang dari belakang untuk ekspos ruang yang muncul. Lalu William Fluim melakukan passing. Kengototan dari Ananda Raihan ini pun membuat lawan tidak nyaman mengontrol bola di dekatnya. Itu ia tunjukkan di Liga 1 dan AFC Cup. Ya, saya bilang saya salut sama kamu. Kamu tidak punya pemain si A, si B. Pada saat itu kamu masih bisa mengeluarkan kemampuan pemain-pemain muda ini. Saya bilang. Dan ya kamu dicintai karena kamu memunculkan pemain akademinya PSM. Ya. Saya bilang. Jadi ya atas prestasinya itu ya pada saat itu saya sangat kaget tiba-tiba dia setelah match lawan Solo tiba-tiba dia mengirimkan foto sebuah trofi trofi pelatih terbaik ya. Cuman pada saat itu saya tanya, kenapa kamu kirim ke saya? Memangnya PSM atau dari federasi tidak ada yang posting atau foto? Saya tidak tahu karena pada saat itu sebelum match ada dari federasi datang ke saya dan memberikan ini. Tapi tidak ada seremoninya, kata dia. Oh ya sudah, saya bilang. Boleh saya posting? Silakan, kata dia. Silakan kalau kamu posting, kata dia. Ini untuk kamu, karena kamu sudah membantu saya juga, kata dia. Oke, terima kasih, Coach, saya bilang. Ya, tetapi pada saat itu ada tragedi Juruan ya. Jadi saya tahan dulu sampai waktu yang pas pada saat itu saya posting. Dia bicara dengan istrinya, keluarganya gitu. Dan asistennya bilang, kamu gila menolak tim nasional, kata dia. Oh, tim nasional Afrika, Mas?